Di luar kehebohan dari liburan panjang, begitu kan, sebenarnya kan jatuh karena momennya hari ini adalah Isra Mi'raj. Karena gini, long weekend, tahu nggak kenapa long weekend? Jangan lupa ada yang dibalik itu semua Isra Mi'raj. Ustadz, kita semua tahu Isra Mi'raj, cerita-ceritanya juga sudah kita dengar dari kecil, tapi sebetulnya apa yang tidak warga lakukan, apa yang tidak orang-orang lakukan untuk memaknai ini? Betul, jadi bulan Rajab itu bulan yang sangat spesial. Rasulullah memasuki bulan ini selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna fi Ramadan. Allah berkahi kami dengan bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Jadi ada satu bentuk exercise, latihan untuk semakin dekat kepada Allah melalui sholat, puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Sebab untuk menyambut satu momentum yang lebih besar lagi, Syahrul Mubarak, yakni bulan Ramadan. Kebanyakan euforia seseorang begitu masuk bulan puasa, puasa sebulan penuh, kaget. Padahal Rasulullah mengajarkan sebelumnya agar kamu tidak terlalu kaget menghadapi Ramadan yang sebulan, biasakanlah latihan pada bulan-bulan sebelumnya. Yakni apa? Sa'ban dan Rajab. Ya, Isra Mi'raj ini adalah satu momentum. Selain ada satu pesan yang Allah titipkan melalui kedahsyatan sholat, tapi itu ada juga perintah sholat juga kan? Betul. Pada saat Isra Mi'raj juga kan? Jadi Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, La yanamu hatta yaqra' az-zumar wa bani Israel. Rasulullah tidak tidur sebelum membaca dua surat yang sangat beliau suka. Az-zumar, Bani Israel, atau Al-Isra. Kenapa? Di dalamnya ada satu peristiwa yang sering beliau ingat. Surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Muhammad dari Al-Masjidil Haram Mekah menuju Aqsa, Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Langit ketujuh hanya menerima sebuah risalah yang akbar yang disebut dengan solat. Kenapa solat? Al-Ankabut ayat 45. Aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Salat ini momentum sebuah perubahan. Negeri ini, bangsa ini, masyarakat ini akan bisa berubah menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang tidak bermasalah dengan satu pilar yang bisa ditegakkan, salat. Ini menjadi kembali ke salatnya ya. Tapi begini, kalau misalnya sekarang nih momen banyak yang menggunakan liburan panjang, pergi begitu kan, perjalanan jauh, macet di jalanan. Nah, ini mungkin suka pada bingung nih, salatnya gimana? Alasannya banyak. Sebenarnya itu menurut saya memperingati Isra Mi'raj tidak tepat pada tempatnya. Manfaatnya tidak ada. Jangankan berita, kemarin waktu saya ceramah di Cikampek melewati pinggiran tol, itu banyak sekali mayat-mayat berserakan ditumpuk karena kecelakaan. Ternyata tujuannya mau weekend menuju daerah-daerah tertentu. Kan dimulai dari hari Kamis, Jumat sampai besok ini kan padat luar biasa. Artinya apa? Harusnya Isra Mi'raj itu disikapi dengan membuat spiritualitas keagamaan dia dan pendekatan dia kepada Allah lebih sempurna daripada harus membuang segala sesuatu untuk sekedar just having fun atau lain sebagainya. Kan gini, banyak yang mungkin bukan tidak tahu tapi menggampangkan ketika kita di jalan, udah waktunya zuhur nih, nanti ke asar. Padahal alarmnya udah nyala nih ya. Padahal sebetulnya kan ada cara-cara, kalau misalnya tidak bisa berhenti ke rest area, apa yang bisa dilakukan yang warga yang sedang liburan? Salat ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Sebab wala dzikrullahi akbar. Ia adalah dzikir yang paling Allah cintai. Jadi syiar ibadah yang paling Allah suka itu salat. Nah, salat memang ditegakkan atas tepat waktunya. Surat An-Nisa 103. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahkan Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Amal apa yang Allah paling cintai? Qala as-salatu ala waktiha. Salat tepat waktu. Kenyataannya banyak orang yang salat tidak on time dan tidak tepat waktu. Orang yang tidak tepat waktu diancam fawailul lil musallin. Celaka orang yang suka salat. Berarti sudah dianggap melalaikan kalau misalnya sudah mendengar tapi tidak menyegerakan. Masuk kategori lalai. Oleh karena jangan pernah salat itu tidak tepat waktu. Nah, kalau di jalan sebagai seorang musafir dapat rukhsah. Artinya apa? Kalau sholatnya di jalan dan susah untuk tepat waktu, maka niatkan untuk jamak. Jamak takhir atau takdim. Lebih lengkapnya lagi mengenai bagaimana jamaknya supaya dianggap tidak melalaikan sholat tadi, kita akan bahas usai jeda masih di Sapa Indonesia Siang.